Selamat pagi, jumpa lagi di Berita Padang bersama saya, Afri Meriana. Sejumlah berita aktual dan menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama pagi ini. Pelajar di Padang terlibat tawuran, seorang kritis di rumah sakit. 2 lagi tersangka kasus korupsi pembangunan RSUD Pasaman Barat ditahan jaksa. Citayam Fashion Show ala Bukit Tinggi. Anggota tim Klewang Satreskrim Polresta Padang, Kamis malam pekan lalu menangkap 6 pelajar dari berbagai SMK di daerah Nanggalo, pinggiran kota Padang. Mereka ditangkap sedang berkumpul di salah satu rumah membicarakan aksi yang mereka lakukan pada siang harinya. Polisi menyita sejumlah senjata tajam yang disimpan pelajar itu di jok sepeda motornya. Orang tua pelajar yang melihat penangkapan itu memprotes polisi. Sang ibu tak tahu bahwa anaknya baru saja mengeroyok seorang pelajar SMK. Dari 6 orang yang kita amankan tadi, kita masih berhasil mengamankan 2 orang yang memegang sajam dan mungkin rekan yang ikut 4 orang. Rata-rata mereka semua pelajar dari sekolah yang berlainan. Kamis siang, ratusan pelajar dari berbagai SMK menyerang sebuah SMK negeri di daerah Lubuk Lintah, pinggiran kota Padang. Dalam rekaman video yang beredar luas di media sosial, rombongan pelajar ini menyerang secara membabi buta. Mereka tak ubahnya orang barbar yang tak mengecap pendidikan. Dengan menggenggam senjata tajam, mereka menari kegirangan usai mengeroyok lawannya. Seorang pelajar yang tidak mengetahui peristiwa tersebut menjadi korban senjata tajam. Empat dari 6 pelajar yang ditangkap Jumat pagi pekan lalu telah dibebaskan polisi karena hanya berperan mengendarai sepeda motor. Sedangkan 2 siswa yang terbukti membawa senjata tajam, kasusnya diproses polisi. 1 pelajar lainnya ditangkap. Dengan demikian, polisi memproses 3 pelajar SMK dalam kasus tawuran tersebut. Yang sementara ini kan kita kemarin mengamankan 6. Dari 6 kita mengungkap ternyata 2 dari 6 itu membawa senjata tajam. Kemudian 1 yang melakukan penganiayaan. Jadi 3 yang sudah kita amankan untuk diproses secara hukum ya. Tapi ini kalau dibiarkan akan mengakibatkan sekolah-sekolah yang lain terpancing sehingga akan menimbulkan keributan. Kita ingin mewujudkan betul-betul menjadi zero konflik di Palembang, di Padang. Apa yang dilakukan pelajar SMK ini menjadi bukti jika orang tua dan paman mereka abai. Padahal adat Minang yang masih berlaku hingga saat ini, seorang mama atau paman mempunyai kewajiban yang besar terhadap keponakannya, terutama soal sikap dan tata krama. Dari Padang, Alfi melaporkan. Menyusul solar, bahan bakar minyak jenis Pertalite di Padang mulai langka. Kalaupun ada, hanya tersedia pada jam-jam tertentu, dan itu pun harus antre cukup lama. Seperti terlihat di SPBU Jalan Katib Sulaiman, pusat kota Padang. Antrean cukup panjang mobil menunggu giliran untuk mendapatkan Pertalite. Salah seorang pengemudi menyebut dirinya telah mencari di 3 SPBU dan baru di SPBU ini dirinya mendapatkan Pertalite. Kira-kira sudah 3 hari lah bang. 3 hari. Ini Pertamina SPBU keberapa ini pak? Udah yang ketiga sih mas, kayaknya. Tapi ini nggak ada sih. Pertalite ini susah carinya sekarang. Kadang udah sore udah ditutup, kadang udah nggak ada lagi gitu.
Selain mobil, antrean sepeda motor mengular untuk mendapatkan Pertalite. Di SPBU ini hanya ada satu pompa khusus untuk sepeda motor, sehingga antrean lebih panjang. Kelangkaan Pertalite menyebabkan aktivitas terganggu. Ya kalau saya ya ngantrinya itu yang susahnya kan kita harus kejar-kejar waktu gitu, apalagi pas ngantarin pesanan gitu. Jadi kan pelanggannya nanti ini gitu kecewa gitu kalau kita ngantri gitu. Kurang lebih 2 minggu inilah. Ya. Sering gimana itu Bu? Sering nggak dapat atau gimana Bu? Antriannya panjang. Antriannya panjang. Dapat tapi antriannya panjang. Harapan Ibu seperti apa? Supaya nggak ada main-main di atas gitu. Supaya Pertalite-nya lancar. Nah, jadi nggak antrian panjang lagi. Pengawas SPBU mengatakan sejak 2 pekan lalu, pasokan Pertalite mulai tidak lancar karena Pertamina mengurangi kuota bagi seluruh SPBU di Sumatera Barat. Kita biasa dapat bulan kemarin kita dapat 400.000 kiloliter. Jadi bulan sekarang kurang 8.000 kiloliter. Jadi pemangkasnya kira-kira 8.000 kiloliter lah. Karena di pemangkasan itu bukan di SPBU kita aja, semua SPBU. Nah, jadi otomatis orang kekurangan BBM. Namun hingga kini Pertamina belum menjelaskan secara resmi penyebab langkanya BBM di Sumatera Barat. Robi Ham melaporkan dari Padang. Kelangkaan solar tidak hanya terjadi di Padang, namun merata di seluruh Sumatera Barat. Salah satunya di Dharmasraya. Sebuah SPBU yang berada di Jalan Lintas Sumatera pada Sabtu sore pekan lalu juga kehabisan solar. Truk-truk, bus, dan kendaraan lainnya terpaksa antre menunggu kedatangan mobil tangki yang membawa solar dari tangki timbun BBM Pertamina di Teluk Kabung, Padang. Kelangkaan sudah terjadi sejak 4 hari lalu. Berbeda dengan daerah lain, pengemudi di Dharmasraya tak berani mencari solar di SPBU lain karena khawatir akan bernasib sama. Kelancaran lah bagi masyarakat kan. Kita kayak mobil-mobil besar nih beli minyak jerigen kan uang jalannya nggak nyampe. Kayak kita beli liter di SPBU 5.150. Kalau kita beli jerigen kan jatuhnya 8.000 satu liter. Jadi buat kita jadi supir ini nggak cukup uang jalannya. Sopir truk juga tidak berani membeli solar ketengan di pinggir jalan karena harganya lebih mahal dan berdampak pada uang jalan mereka. Kayak gini bagaimana mau diapain lagi? Kelangkaannya bikin memperlambat perjalanan kan. Kadang-kadang minyak ada, antri panjang. Kadang-kadang kita ada, minyak dibilang habis. Kan kadang-kadang begitu Pak. Harapan ke depan ya semoga lancar bagaimana minyak kayak semula lagi. Jadi kalau mau naik ya naik sekalian lebih enak kan gitu rata. Kalau kayak gini ya susah Pak. Langkanya solar di Dharmasraya karena Pertamina mengurangi pasokan di Sumatera Barat. Sebelumnya SPBU mendapatkan pasokan solar 3 tangki sehari. Kini hanya 1 tangki dan maksimal 2 tangki per hari. Hingga Minggu sore, Pertamina belum memberikan penjelasan secara resmi alasan pengurangan pasokan tersebut. Eko Pangestu melaporkan dari Dharmasraya. Untuk memeriahkan Tahun Baru Islam 1444 Hijriah, ratusan murid Taman Pendidikan Al-Quran dan warga Opir, Nagari Koto Baru, Pasaman Barat, menggelar pawai obor keliling kampung pada Sabtu malam pekan lalu. Mereka berpawai sambil melantunkan salawat Nabi. Salah seorang peserta sangat senang mengikuti pawai obor karena bisa berkumpul dengan teman-temannya sambil keliling kampung. Dari batas RT bawah sampai batas RT atas. Ramai nggak tadi? Lumayan ramai. Ramai. Apa sih harapannya nih ke depannya? Semoga ke depannya lebih ramai lagi. Menurut pelaksana, Maika Rahman, selain pawai, para pemuda di Desa Opir juga menyalakan obor di depan rumah
sehingga suasana semakin meriah. Pawai obor ini merupakan yang pertama digelar sejak pandemi COVID-19. Ya, ini kita alhamdulillah di TPA kita juga ada tim Rabana yang aktif dan juga sebagai kegiatan anak TPA mengiringi musik untuk acara kita ini. Bagi warga di Desa Opir ini, pawai obor keliling kampung saat perayaan Tahun Baru Islam merupakan tradisi. Namun kali ini, pawai obor lebih meriah karena diikuti oleh anak-anak, remaja, hingga orang dewasa. Sebelumnya, pawai obor hanya diikuti oleh remaja masjid. Safatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat.